Kita lanjut dengan perusahaan dagang di bagian ongkos kirim di halaman 124. Nah, di sini ya kita lihat itu ada dua macam cara pengiriman ya. Namanya yang pertama adalah FOB shipping point. Nah, FOB shipping point itu jadi hanya sampai pada titik shipping, pada titik pengapalan ya. Jadi dari kapal sampai ke gudang pembeli itu adalah tanggungan si pembeli ya. Kalau yang kedua adalah FOB destination ya, itu ongkos kirim ditanggung oleh penjual sampai dengan tempat ya, sampai di gudang pembeli. Jadi ongkos kirim kalau FOB destination yang menanggung adalah penjual ya. Nah, kita lihat di sini di contoh halaman 124. Contoh diasumsikan pada tanggal 5 Juni Sinar Cahaya membeli barang dari Abadi Jaya secara kredit senilai 1.350.000 dengan cara FOB titik pengiriman atau shipping point dan membayar ongkos kirim sebesar 75.000. Sinar Cahaya mencatat dua transaksi ini sebagai berikut. Yang pertama, persediaan. Pembeliannya kan persediaan 1.350, hutang usahanya 1.350. Terus kalau ini dengan cara yang menanggung ini berarti periodik ya. Jadi ongkos kirim ini dicatat sebagai penambah nilai persediaan ya. Jadi gini, misalnya kita belanja 100.000 ya, ongkos kirimnya 10.000. Nah, jadi kita anggap barang ini bernilai 110.000. Nah, seperti itu. Jadi ada persediaan lagi untuk pembayaran ongkos kirimnya, dicatatnya nggak ongkos kirim gitu sebesar yang tadi kayak 10.000 gitu ya, tapi dia mencatat di sini ongkos kirimnya 75.000. Jadi dia mencatat penambah nilai persediaan. Karena yang tadi awalnya kan persediaan. Nah, di sini persediaannya 75.000, kreditnya 75.000. Ya, yang menanggung adalah pembeli. Ya, membayar biaya pengiriman atas barang yang dibeli. Nah, yang kedua, yang di bawah ya, Sinar Cahaya menjual barang kepada Toto secara kredit senilai 1.050.000 dengan syarat FOB tujuan atau FOB destination. Yang menanggung siapa? Yang menanggung ongkos kirim adalah penjual. Harga pokok penjualannya sebesar 720 dan Sinar Cahaya membayar ongkos kirim sebesar 60. Jadi piutang sebesar karena bayarnya kredit ya, piutang 1.050, lalu penjualan kreditnya 1.050. Nah, di sini ada harga pokok penjualan karena biayanya dicatat. Ini dengan cara perpetual, ya. Nah, di sini harga pokok 720.000, kreditnya persediaan 720.000. Nah, itu hanya untuk mencatat harga pokok. Kalau untuk mencatat ongkos kirimnya, nah, kita catat di debitnya ongkos kirim 60.000, kasnya 60.000. Yang bayar ongkos kirimnya siapa? Penjual. Nah, contoh lagi, diasumsikan pada tanggal 22 Juni Sinar Cahaya menjual barang kepada Suwarto secara kredit seharga 1.200.000 dengan syarat FOB titik pengiriman. Ya. Nah, titik pengiriman itu destination ya. Sinar Cahaya membayar ongkos kirim sebesar 67.500 dan menambahkannya dalam faktur. Harga pokok penjualannya adalah sebesar 540.000. Nah, kita catat piutang 1.200.000, penjualan 1.200.000, harga pokok penjualan 540, persediaannya 540, sebesar sebentar FOB titik pengiriman itu bukan destination tapi shipping point ya. Ibu bingung kalau bahasa Indonesia ya, FOB shipping point. Jadi yang bayar pembeli. Nah, di sini ditalangin dulu sama si penjual. Setelah itu tapi dicas dimasukin ke dalam tagihan ya. Jadi di sini piutang dibayarin dulu ya. Jadi piutang 67.500, kasnya 67.500. Jadi berarti yang bayar tetap pembeli ya, pakai FOB shipping point atau titik pengiriman. Kalau FOB tujuan itu destination ya.
Nah, sampai sini dulu untuk ongkos kirim, perusahaan dagang bagian ongkos kirim.